kali ini kita akan meneruskan Peragam Spoiler Wudong Qiyangkun atau Material Universe Season 5 episode 22 versi manhwanya ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys cuy. Di episode sebelumnya, Lindong kewalahan menghadapi siswan yang berada di ranah 1 Yuan Nirwana. Dan harta kesayangan Lindong, sajadah pengumpul roh, juga dihancurkan oleh siswan. Akan tetapi justru harta itu hancur, tapi Lindong malah kini berhasil menyatukan formasi sihir yang tersembunyi di dalam harta itu. Dan kini setelah Lindong tersadar, Xiaoyun pun dengan wajah agak pucat pun segera menyapanya. Lindong, aku belum makan ataupun minum dalam 2 hari. Aku hampir tidak bisa menahannya lagi. Kau sudah berlatih selama 2 hari. Kapan kau akan meninggalkan tempat ini? Lindong pun balas berkata, sudah aku bilang kan untuk meninggalkan tempat ini sebelumnya. Tapi kamu gak dengerin sih. Xiaoyun pun balas berkata, tapi kalau keluar mereka masih memburuku. Aku harus gimana dong? Lindong pun lalu berkata, baiklah, aku akan mengirimmu kembali ke dunia luar. Kau bisa menemukan tempat yang aman dan bersembunyilah. Aku harus kembali ke sini melanjutkan latihanku. Xiaoyun pun menyahut, baiklah. Lalu kapan kau akan pergi ke tempat berikutnya? Lindong pun menjawab, masih ada waktu 1 bulan hingga waktu utama untuk menjarah harta karun kuno. Pada saat itu, pemegang dari 3 kunci rahasia kuno lainnya pasti akan menjelajahi tanah kuno sekali lagi. Xiaoyun pun menyahut, oh aku ingat, ada sebuah bazar pertukaran informasi di salah satu kota di tanah kuno. Kau harus membayar biaya kunjungan jika kau membutuhkan informasi. Dan kini setelah kepergian Xiaoyun yang telah diantar Lindong pergi, Lindong pun berkata, dia akhirnya pergi. Akan sulit bagi kita untuk berbicara kalau ada dia. Xiaode pun menyahut, apa kau tidak mulai suka padanya? Lindong pun menyahut lagi, omong kosong macam apa yang kau ucapkan itu? Xiaode pun kini merubah wujudnya menjadi manusia dan ia lalu berkata, mari kita kembali ke topik utama. Bukankah ada 1 juta pil nirwana bersamamu? Setelah berlatih sedikit lebih lama, kau dapat mencoba naik ke tahap nirwana. Lindong pun menyahut, ambisiku tidak berhenti di situ. Xiaode pun lanjut bertanya, apakah kau berpikir untuk segera melewati kesengsaraan nirwana juga? Lindong pun menjawab, itulah yang paling menarik bagiku. Aku bahkan bisa menunda mencapai tahap nirwana untuk itu. Melihat Lindong yang terlalu berambisi itu, Xiaode pun lanjut berkata, jangan lupa bahwa masih ada pemimpin kekaisaran jurang iblis yang belum menunjukkan dirinya. Jika tingkat kekuatanmu tetap seperti ini, kau akan mengalami kesulitan melawan mereka. Lindong pun menyahut, oh iya, kau benar. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa selalu melarikan diri. Xiaode pun lanjut berkata, mengenai item yang memungkinkan kekuatanmu untuk meroket dengan cepat, ada 2 dari mereka bersamamu. Lindong pun jelas jadi penasaran dan bertanya, oh ya, apa itu? Xiaode pun lanjut berkata, pertama, boneka roh darah. Kita bahkan belum melihat puncak kehebatannya. Pil nirwana yang kau miliki saat ini seharusnya cukup untuk memulihkan kehebatannya sampai tingkat 1 boneka roh yang sebanding dengan tahap 1 Yuan Nirwana. Itu lebih dari cukup untuk melawan siswan. Lindong pun bertanya lagi, terus yang kedua? Xiaode pun berkata lagi, jangan lupakan harimau bodoh ini. Meskipun dia hanya piton api biasa, dia memiliki salah satu jenis bentuk transformasi. Jika dia bisa mencapai tahap nirwana juga, kekuatannya akan benar-benar menjadi sangat kuat. Lindong pun lalu mengelus Xiaoyan dan berkata, Xiaoyan, selama dia bisa memasuki tahap nirwana, aku tak akan keberatan menghabiskan semua pil nirwanaku. Xiaode pun lanjut menjelaskan lagi, jika kita tidak melakukan itu, aku takut macan bodoh ini tidak akan pernah mencapai levelku. Tapi kau jangan bodoh membuatnya berusaha mencapai tahap nirwana hanya bergantung dengan pil nirwana doang. Beberapa binatang iblis dengan garis darah murni dapat mengembangkan jiwa dan berevolusi menjadi wujud manusia setelah mencapai tahap nirwana. Adapun mereka dengan garis keturunan yang biasa saja, meskipun tingkat mental mereka akan tumbuh dengan cepat, mereka masih akan tetap berwujud binatang buas. Jika kita tidak mengubah garis keturunannya secara menyeluruh, dia harus diberi makan darah harimau murni. Sejauh yang ku tahu, ada 3 garis darah termurni di antara binatang iblis tipe harimau, yaitu harimau jurang laut gelap, harimau menerobos guntur,
dan harimau iblis surgawi. Jika kau bisa menemukan salah satu dari mereka, harimau bodoh ini akan mampu mengucapkan selamat tinggal kepada hari-hari menjadi macan biasa. Dengan garis keturunan murni, akan ada potensi yang tak terbatas pada kekuatannya di masa depan. Lindong pun menyahut, tampaknya tugas ini tidak mudah untuk diselesaikan, tapi demi Xiaoyan, aku akan mencoba yang terbaik. Sin beralih, Lindong sudah berada di luar, di tanah lapang di dekat kekaisaran jurang iblis. Di situ ia mengatakan, kunci rahasia kuno sangat bagus untuk melarikan diri. Ayo kita pergi menuju tanah kuno sekarang. Kekaisaran tingkat tinggi lainnya harusnya sudah mendapatkan berita bahwa waktu terbaik untuk menjarah harta kuno adalah 1 bulan lagi. Mereka juga harusnya bergegas menuju tempat yang sama. Kita harus mencari tahu arahnya terlebih dahulu. Ayo pergi. Dalam 5 hari terakhir, Lindong disergap oleh 7 gelombang binatang iblis. Tak terhitung binatang iblis yang mati di tangannya. Kristal yang mereka jatuhkan terkumpul hampir 100.000 pil nirwana. Lindong tidak berhenti mendapatkan informasi sepanjang perjalanannya, tapi dia segera menyadari bahwa orang-orang selalu menatapnya dengan curiga setiap kali dia muncul. Kegelisahannya segera teratasi ketika dia menghajar orang-orang yang mencoba menyergapnya. Lindong pun lalu berkata, bagus, aku ingin sekali lagi. Kekaisaran jurang iblis sangat murah hati. Selain 1 juta pil nirwanaku, mereka bahkan menambahkan hadiah 500.000 pil. Tak heran banyak orang yang memburuku. Lupakan saja, aku akan sampai ke tanah kuno besok. Aku akan menyelesaikan semuanya sekaligus saat bertemu mereka di sana. Sin beralih di tanah kuno, tepatnya di bazar pertukaran informasi. Lindong pun kini mulai memasuki tempat itu dengan menggunakan penutup wajah agar tak ada yang mengenalinya. Lindong pun lalu bertanya kepada seseorang di dalam apakah akan ada informasi berharga di sini. Orang itu pun menjawab, informasi? Aku memiliki beberapa informasi mengenai pemegang kunci rahasia kuno. Harganya 5.000 pil nirwana. Lindong pun menjawab, baiklah. Tapi tiba-tiba saja di belakang orang itu kini terlihat orang yang sangat ramai dan berteriak-teriak. Peta binatang iblis edisi kedua. Ini adalah penawaran dengan waktu terbatas. Berikan padaku. Aku akan membeli semuanya. Aku akan membayarmu 8.000. Orang itu pun tampak terkejut dan ia pun segera ikut dengan orang-orang itu. Mereka semua tampaknya dengan penuh semangat berebut untuk mendapatkan sebuah harta yang mereka tunggu-tunggu. Lindong pun tertegun melihatnya dan ia pun berkata, apakah peta itu benar-benar hebat? Begitu banyak orang yang bergegas untuk itu. Mungkinkah ada informasi tentang garis darah murni binatang iblis tipe harimau? Dan kini penjual yang dikerumuni orang-orang itu pun malah terbang dan menuju Lindong. Jelas hal itu membuat semua orang di situ jadi heran. Dan orang itu ternyata adalah seorang gadis cantik yang langsung menyapa Lindong. Hai Lindong, akhirnya kau datang juga. Jelas hal itu sangat mengagetkan Lindong, karena ternyata itu adalah Mas Xiaoyun, yang ternyata dia adalah seorang wanita berparas manis. Lindong yang masih keheranan pun berkata, kau Mas Xiaoyun? Kau ternyata beneran seorang wanita? Bagaimana kau bisa mengenaliku? Xiaoyun pun jadi berkata, tentu saja dari pakaianmu lah. Sementara orang-orang itu pun masih geger, ingin berebutan mendapatkan peta yang dijual Xiaoyun. Xiaoyun pun lalu menatap Lindong dan berkata, mari kita bicara setelah urusanku di sini selesai ya. Dan kini setelah tempat itu sepi, Lindong pun mulai ngobrol dengan Xiaoyun. Sebenarnya apa yang ada dalam petamu itu? Sampai-sampai mereka ingin sekali membelinya. Xiaoyun pun lalu menjawab, ini adalah peta yang aku gambar setelah menjelajahi di sekitar lembah iblis. Aku telah mencatat habitat setiap monster. Meskipun lembah itu sangat berbahaya di malam hari, aku bisa menyembunyikan keberadaanku dan pergi dengan aman tanpa harus berhadapan dengan salah satu binatang iblis. Dan untuk menghindari untuk dikenali, aku menjual petanya dalam penampilan asliku. Aku tidak menyangka semua orang mau membelinya. Lindong pun lalu berkata, kebetulan sekali, aku juga ke sini untuk mencari tahu keberadaan 3 binatang iblis. Xiaoyun pun menyahut, oh ya, apa aja itu? Lindong pun lanjut berkata, itu adalah harimau jurang dalam, harimau menerobos, dan harimau iblis surgawi. Mendengar hal itu, wajah Xiaoyun pun jadi sangat serius. Tapi ia pun lanjut berkata, tidak tahu. Mungkin ketika binatang iblis itu bahkan tidak ada di medan perang kuno ini. Lindong pun jadi memegang kepalanya dan berkata, ada, lebih baik aku cari sendiri saja dah.
Akan tetapi Xiaoyun pun lanjut mengatakan, Lindong, kurasa aku punya beberapa petunjuk. Ada seekor 1 yuan binatang iblis di lembah iblis. Dia dikenal sebagai harimau bumi yang perkasa. Ada tulang harimau surgawi di sarangnya. Lindong pun langsung terkejut mendengarnya. Xiaoyun pun langsung berkata, Lindong, tulang itu sudah cukup. Kekuatan garis keturunan terletak di dalamnya. Seluruh kekuatan klan iblis disimpan dalam tulang mereka. Tulang mereka adalah bagian terkuat dari tubuh mereka. Disitulah esensi mereka terkandung. Xiaoyun lantas mengatakan, kalau mereka sangat kuat, tidak ada gunanya untuk merebut tulang di bawah pengawasan mereka. Karena ada 2 kekaisaran tingkat tinggi yang telah mempersiapkan untuk merebut tulang itu. Lindong pun lalu menyahut, katakan padaku semua yang kau ketahui tentang kedua kekaisaran ini. Sekitar 2 jam kemudian, di jurang iblis, Lindong pun kini terbang dengan mengajak Xiaoyun. Xiaoyun pun mulai melihat sesuatu dan berkata, Lindong, itu mereka. Mereka telah mengepung seluruh jurang iblis. Dan kini terlihat di depan ada 2 pemimpin masing-masing klan. Pimpinan yang berbaju loreng di situ berkata, Hei, kemarilah, harimau melipat bumi yang perkasa. Kami sudah menunggu kedatanganmu. Dan kini muncullah sosok manusia harimau. Harimau itu pun tampak kesal dan berteriak, Aku tak peduli kenapa kalian semua kesini. Sekarang pergilah dari lembah iblis ini. Tetua berkostum macan yang bernama Teng Hu pun lantas berkata, hanya seekor binatang iblis, namun sombong sekali. Lindong pun kagum melihat binatang iblis itu mampu berbicara dan pantas jika berada di tahap 1 yuan nirwana. Teng Hu pun lanjut berkata, apa kau pikir sekarang kau tidak akan terkalahkan setelah kau melewati kesengsaraan nirwana? Jika kamu menyerahkan tulang harimau surgawi sekarang, mungkin kau masih bisa menjadi penguasa lembah ini. Melihat Teng Hu, Xiaoyun pun lalu berkata, dia adalah pemimpin kekaisaran macan iblis. Dan kini monster harimau pun mulai marah. Kau mau tulang surgawiku? Mimpi aja lu. Ya, ia pun melemparkan batu kepada Teng Hu. Teng Hu pun segera menangkisnya dan balas berkata, kalau begitu kami akan menyingkirkanmu juga. Monster tetaplah monster. Monster memang tidak pernah mendengar perkataan manusia. Ia pun lalu berkata kepada teman di sampingnya yang bernama Chen Mo, yang juga di ranah 1 yuan nirwana, temanku ini tampaknya telah tertarik padamu. Chen Mo pun menyahut, ini akan menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan jika aku bisa menjinakkannya. Kita sudah membicarakannya sebelumnya. Kau akan mendapatkan tulangnya, sementara aku mendapatkan monster itu. Teng Hu pun menyahut, setuju. Melihat hal itu, Xiaoyun pun langsung terkejut dan berkata, itu pemimpin kekaisaran bestial. Setengah jam berikutnya, diisi dengan pertarungan sengit di lembah. Teng Hu terjerat dalam pertempuran sengit dengan harimau lipat bumi. Dan Chen Mo bertugas merapal segel. 1 orang menyerang dan 1 lagi untuk menjebak. Namun, Teng Hu dan Chen Mo tampaknya telah mengeluarkan semua kekuatannya untuk ini. Mereka pun bertarung dengan sengit. Dan di saat ada kesempatan, Teng Hu pun segera menyuruh Chen Mo untuk segera bertindak. Chen Mo pun segera mengeluarkan penjara binatang buasnya dan maut. Seketika harimau lipat bumi pun kini terjerat oleh rantai-rantai dari Chen Mo. Rantai-rantai itu langsung ditarik dengan sangat kencang oleh para anak buah Chen Mo. Chen Mo pun dengan bangga berkata, kami secara khusus menyiapkan ini untukmu. Teng Hu pun kini mulai mengumpulkan kekuatan di tangannya dan berkata, sekarang mari kita lihat apa yang masih bisa kau lakukan. Harimau lipat bumi pun kini mengerang dan berusaha sekuat mungkin untuk melepaskan diri. Tapi tampaknya rantai itu sangat kuat sehingga ia tak mampu melepaskan diri. Tapi tiba-tiba saja kini muncul suara Lindong yang berkata, aku bisa membantumu untuk melawan mereka. Tapi apa kau bersedia membayar harganya? Suara itu jelas mengejutkan harimau itu. Dan cerita pun bersambung.